Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Acara kita ini adalah haul Tuan Guru Buya Kiai Haji Ahmad Zaini Husin Umri. Saya sudah berziarah. Ini mengajarkan pada kita semua bahwa orang yang sudah meninggal dunia bisa mengumpulkan orang hidup, tapi orang hidup belum tentu bisa mengumpulkan orang yang sudah meninggal. Orangnya tidak ada, hati kita bisa tertawan untuk datang ke pondok pesantren Al-Kautsar. Saya bertanya dalam diri saya, apakah kalau saya mati nanti orang masih datang atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Kadang kita 3 hari tidak update status, orang sudah lupa. Maka ini pelajaran. Kalau mau melihat orang itu berkah ilmunya, lihat setelah meninggal dunia. Insya Allah guru kita dengan hadirnya kita pada acara haul ini termasuk orang yang berkah ilmunya. Kita mudah-mudahan mengamalkannya, mengalir sampai hari kiamat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang di sebelah kiri saya ini namanya Ustadz Agus Jaya. Kami sama naik pesawat tanggal 4 September 1998 sama-sama ke Mesir, satu angkatan dengan saya. Dan beliau sekarang menjadi pegawai negeri ASN. Beliau juga mendidik para santri, punya pondok pesantren, santri-santrinya juara-juara musabaqah tilawatil Quran, menulis karya-karya tafsir tentang Al-Quran. Kita doakan Ustadz Agus Jaya panjang umur, sehat badan, istiqomah iman dan Islam. Di samping beliau Ustadz Iskandar, adik beliau, kami juga sama-sama di Mesir. Adapun yang di sebelah kanan saya ini adalah, ibu kenal dengan beliau? Kenal? Perhatikan baik-baik. Kalau ada yang pagi ini melihat, kok bapak ini seperti pernah kelihatan ya, memang balehonya banyak. Tapi kalau kita ketemu asli, itu yang asli jauh lebih ganteng dari baleho. Kalau ada yang tidak mengakui, pulang dari sini tolong periksa mata ke dokter. Di samping beliau itu tim Ustadz Abdul Somad. Jadi setiap kali Ustadz Abdul Somad datang keliling Sumatera Selatan, yang menemani sampai ke pagar alam, sampai ke perbatasan Lampung, itu beliau prima salam. Kalau sedang dengan saya, dengan Habib Mahdi almarhum, saya manggilnya prima salam. Tapi kalau di depan masyarakat, yang terhormat Bapak prima salam. Dulu beliau anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Sekarang beliau apa ini sekarang, Bu? Sekarang ini beliau wakil wali kota Palembang yang belum dilantik. Insya Allah nanti kita coblos tanggal 20 hari Rabu 27 November. Kalau Tuan makan rendang dibawa ke rumah mertua. Kalau untuk kota Palembang, insya Allah nomor 2. Nah, ingat pantun Ustadz Somad itu. Bisa diulang lagi nanti tanggal 27 November. Itu ada yang peci merah, itu namanya Ustadz Kemas Ali. Kalau punya pondok pesantren sudah jadi kiai, itu memang begitu warna pecinya. Kalau hanya sekedar punya pondok pesantren tapi belum jadi kiai, itu masih hitam. Syarat kiai ini nggak boleh disebutkan di sini. Itu yang ada level makomnya itu merah. Nah, di samping beliau itu Ustadz Irawan Taqwa. Ustadz Irawan Taqwa ini ke Mesir tahun 97. Saya dengan Ustadz Agus Jaya 98. Jadi ini sebetulnya reuni Al-Azhar ini. Jadi acara haul, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, itu semua isinya adalah silaturahim. Jangan terjebak pada sampulnya. Sampulnya haul.
ziarah kubro, maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, 1 Muharram, halal bihalal. Substansi isinya adalah silaturahim. Di samping Ustadz Taqwa itu namanya Ustadz Afdal, betul? Hah? Abdal. Abdal itu adalah level wali-wali Allah. Ada namanya wali Abdal. Wali Abdal itu kalau meninggal satu digantikan satu, tidak pernah berkurang, tidak pernah lebih. Dari mana Ustaz tahu beliau ini wali? La ya'riful wali illal wali. Yang tahu wali itu hanya wali. Jadi sesama wali itu yang mengenal, oh ini wali. Saya wali murid. Nah, beliau Ustaz Abdal. Saya malu dengan beliau. Mata saya terang benderang, tapi ayat Al-Quran hilang. Kami dulu di Al-Azhar, tahun pertama wajib hafal 2 juz, tahun kedua 2 juz, tahun ketiga 2 juz, tahun keempat 2 juz, 8 juz. LC itu 8 juz. Kalau Ustaz Taqwa masih ada lagi 8 juz itu masih ada. Nggak percaya tes lah. Ustaz Agus Jaya pun karena beliau punya santri hafal Quran, juga beliau melatih terus. Ustaz Iskandar apalagi beliau kiai. Kalau saya terus terang 3 kali naik pesawat hilang. Asal jumpa pramugari hilang 1 juz. Tapi Ustadz Abdal mengimami kita subuh tadi, tenang hati kita. Suaranya, ayatnya, saya merasakan ketenangan yang luar biasa. Apakah Bapak Ibu merasakannya? Tak usah jawab. Tadi beliau bacakan lagi ayat Quran. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak kita hafalkan dia Al-Quran, bacakan Al-Quran supaya turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Ustaz Abdul Somad ini yang disapanya, yang disegurnya, yang disebutnya namanya yang di atas saja. Kami juga manusia yang mulia Pak Ustaz. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. Dari awalnya saja Allah sudah menunjukkan dirinya mulia. Inna, kami itu satu atau banyak? Banyak. Jadi kalau begitu Tuhan itu banyak. Qul huwallahu ahad, esa, tunggal, tak berbilang. Lalu kenapa dia gunakan inna? Inna itu maknanya 2. Inna menunjukkan agung dan mulia, inna menunjukkan banyak. Kami rombongan dari Bapak Ratu Dewa, kami memang ramai rombongannya, tapi ada seorang raja berdiri di depan rakyatnya dan dia berkata, kami berdiri di sini. Yang berdiri sendiri. Lalu kenapa dia katakan kami? Kami itu maksudnya untuk mengagungkan, memuliakan dirinya. Maka ketika Allah dalam Al-Quran mengatakan inna, bukan banyak, karena Allah itu satu, tunggal, la ilaha illallah. Lalu apa makna inna? Litta'zim, Allah mengagungkan dirinya. Kenapa dia membesarkan dirinya? Karena ada sesuatu yang besar yang dia berikan. Apa dia? Inna a'atayna ka. 2 kali dia ulang inna. Yang kedua a'atayna, kami, 2 kali. Biasanya at-tikrar litaukid, diulang untuk penekanan makna. Kami, kata Allah. Sekali lagi kami. Yang ketiga dia katakan ka di situ adalah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina Muhammad sallallahu alaihi. Inna a'tainaka, kami sudah memberikan kepada engkau ya Muhammad. Apa yang diberikan Allah? Al-Kautsar. Kami sudah memberikan kepada engkau Al-Kautsar.
Apa itu makna Al-Kautsar? Yang pertama, nikmat yang besar. Yang kedua, nama sungai di surga. Yang ketiga, nama telaga di akhirat. Orang minum di situ tidak akan haus untuk selamanya. Dan kebetulan di depan saya pun ada juga telaga itu yang sedang mengalir. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, belikan saya buah kapulaga. Sudah lama saya ceramah, baru inilah berhadapan dengan telaga. Telaga Al-Kautsar. Siapa yang minum di telaga itu, la yazma'u fiha abada, dia tidak akan haus untuk selamanya. Siapa yang mau? Silakan. Nanti di akhirat. Inna a'taina, kami sudah memberikan kepada engkau Al-Kautsar, nikmat yang besar. Nikmat itu baru terasa besar kalau dia hilang. Ini kelingking. Apalah arti kelingking? Kita menyepelekan kelingking. Kapan kita merasa nikmat kelingking ini besar? Waktu telinga gatal, kelingkingnya luka. Mau dimasukkan jempol, terlalu besar lubang telinga. Maka betul kata saya, kalau datang makanan nih hilang gaji, lupa saya. Inna a'tainakal kautsar, kami sudah memberikan engkau nikmat yang besar. Maka nikmat-nikmat ini semua kita syukuri, alhamdulillah. Dulu Ustaz Somad datang kemari, tanah ini rata, tak ada apa-apa, hanya masjid saja. Sekarang di belakang ada asrama 2 lantai, ada kelas, ada Ka'bah di belakang. Insya Allah tempat anak-anak manasik haji dan umrah, mudah untuk mengajar. Maka nikmat Allah yang besar, inna a'tainakal kautsar. Kalau sudah Allah memberikan nikmat yang besar, Allah minta balas nikmat ini dengan 2. Yang pertama, fasalli li rabbika, salat. Salat itu maksudnya balas nikmat Allah dengan amal badan. Tegak, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi, tasyahud, salam. Ini amal badan. Kenapa yang disebutkan di situ salat? Kenapa tidak umrah? Kenapa bukan tawaf? Kenapa bukan sa'i? Kenapa bukan haji? Kenapa yang disuruh salat? Karena tiangnya adalah salat. Saya sebetulnya menyapa semua jamaah, tapi kalau saya tidak sanggup menyapa semua, cukup sapa ketuanya saja. Yang saya hormati Bapak Ratu Dewa, cukup. Begitu juga dengan ibadah. Ibadah itu banyak ibadah. Tapi kenapa yang disebutkan satu? Ketuanya saja. Fasalli, salat. Yang lain itu ngikut. Ini tenda ini bisa berdiri tegak kan ada tiang. Kalau tak ada tiang, na'udzubillah, mudah-mudahan selamat sampai habis acara. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, as-salatu imaduddin, salat tiangnya agama. Makanya ibu kalau punya suami nggak salat, berarti selama ini tidur sama babi hutan. Bapak kalau selama ini punya istri nggak salat, berarti ternyata istrinya genderuwo, nyiblorong, sundel bolong, mak lampir, suster ngesot. Jangan heran anaknya tuyul. Mudah-mudahan suaminya soleh-soleh semua. Ya Allah, suami-suami yang belum sholat, bukakan pintu hatinya sholat ya Allah. Banyak juga yang nggak sholat nih. Perkara pertama adalah sholat. Aku beri engkau nikmat nyawa, aku beri engkau nikmat hidup, aku beri engkau nikmat makan, aku beri engkau nikmat sehat. Aku tidak minta banyak darimu, aku cuma minta engkau salat. Fasalli. Karyawan pergi pagi pulang petang, lembur tunggang langgang lintang pukang, meninggalkan anak istri pergi ke tengah laut samudra pengeboran minyak. Hanya untuk apa? Hanya untuk dapat gaji. Tapi orang yang dikasih hidup, yang dikasih nyawa, yang dikasih iman, Allah tidak minta banyak. Allah cuma minta fasalli, salat. Nanti datang ke kantor, siap. Jam 6, siap.
5.30 sudah duduk depan kantor. Tapi kalau Allah yang memanggil, ayalah salat, mana ini? Wuduk jam 3, wuduk jam 3 sore. Istrinya bertanya, abang wuduk apa? Belum azan asar lagi bang. Terlambat abang, belum zuhur dek. La haula wala quwata illa billah. Inna a'tainakal kautsar. Allah cuma minta balasan, fasalli, salatlah li rabbika. Lalu setelah itu apa kata Allah yang kedua? Allah cuma minta dua. Yang pertama fasalli, yang kedua wanhar, berkurbanlah. Dalam ayat ini dua amal yang mewakili semua ibadah. Satu amal badan, salat, satu amal harta, berkorban. Amal harta itu berapa Pak Ustadz? 7. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Zakat, wakaf, infak, wasiat, hibah, ghanimah. Ingat baik-baik karena ini akan masuk dalam UAS ujian akhir semester. Kenapa tidak ada kurban di dalam? Karena kurban paling ringan, seekor kambing 2.500.000. Karena kita udah lama berkawan, sebetulnya tinggi. Dibagi 360 hari. Satu harinya cuman hitung sendiri dah. Tak sampai 10.000. Itu kecil ibadah. Allah minta wanhar, berkorbanlah. Allah tak minta banyak, balas nikmatku ini dengan berkorban. Hanya 2,5 juta seekor kambing. Tapi rupanya RDPS langsung mengasih 100 juta rupiah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Pak Ratu Dewa dan Pak Prima Salam. Jangan lupa Bu, ceritakan ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ajak kawan. Ibu sanggup mengajak suaminya, bang, kau pilih RDPS. Kalau tidak, bisa. Hati-hati Pak. Bapak pulang ke rumah, kalau istri tak ikut bilang, Dek, 27 November ingat RDPS. Kalau Tuhan membeli ini, alah lupa pula pantunnya. Kalau di rumah saja bapak tidak punya kuasa, ngajak istri aja nggak bisa, pergilah ke Sungai Musi. Bagus dimakan ikan cucut. Nggak ada guna hidup lama-lama, buat macet Palembang aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau duduk orang baik ini, insya Allah pondok-pondok pesantren dia tolong. Kenapa? Karena dia sendiri sekolahnya IAIN, doktorandus. Ratu Dewa itu doktorandus, itu dari Belanda, doktor kalau dari Inggris. Kan dari Belanda doktorandus, ada S-nya di depan. Yang pertama dapat doktorandus Bung Hatta. Hatta itu doktorandus. Soekarno insinyur. Ujungnya doktorandus Ratu Dewa MSI. Tahu ibu bapak arti MSI? Master segala ilmu, Master of Science. Agamanya ada, doktorandus, Fakultas Usuluddin IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Jadi kalau ada orang meragukan, pemimpin yang pertama dilihat adalah agama. Bagaimana sholatnya, bagaimana peduli pada ulama, habaib, bagaimana peduli pada pesantren, bagaimana memilih orang yang tidak taat kepada agama, sedang Tuhannya aja dia khianati, apalagi kamu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ada bapak ibu itu sertifikatnya masih banyak lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, karena tanah yang dibebaskan 1,5 miliar, 1.500.000.000. Tapi tadi saya dengar protokol mengatakan ada mereka di balik-balik layar. Kita tengok nanti layarnya diangkat betul-betul ada atau tidak.
orang yang menolong pesantren Al-Kautsar sesungguhnya dia bukan menolong Al-Kautsar, tapi dia sedang menolong dirinya sendiri di padang mahsyar. Apa pula padang panjang? Padang mahsyar. Di padang mahsyar nggak ada tenda, di padang mahsyar nggak ada atap, di padang mahsyar panas terik, tinggal semua harta benda. Lalu siapa yang dapat atap di padang mahsyar? Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang nanti akan bernaung di bawah sedekah. Kalau ada bapak ibu nanti menengok di akhirat, ada orang yang naungan sedekahnya tebal setebal atap asrama itu yang 100 juta itu. Kalau setebal atap asrama itu nanti ada di padang mahsyar, tenang aja dia nampak. Itu yang 100 juta. Kalau nanti bapak ibu pas di padang mahsyar, nampak di padang mahsyar dari jauh kelihatan, nampak ada 2 orang sedang bernaung, itu RDPS itu. Itu kalau yang 100 juta. Kalau yang 500.000, ini tenda kayak gini lah. 500.000. Ini paling tahan 2 bulan, kena hujan habis. Kalau yang 5.000 Pak Ustadz, koran. Koran. Jadi jangan katakan aku sedang menolong pesantren Al-Kautsar. Jangan katakan saya menolong Ustadz Iskandar. Maka katakanlah saya sedang menolong diri saya sendiri di padang mahsyar. Ibu punya gelang, cincin, anting, rantai, gelang kaki, gelang leher. Untuk apa simpan banyak-banyak? Ini simpan, dapat duit beli gelang, dapat duit beli cincin, dapat duit beli rantai, beli emas banyak, penuh satu cuci tangan, mati. Siapa yang ngambil? Nggak boleh suuzon, tapi boleh juga dites. Kalau nggak percaya, nanti malam agak-agak jam 12, pura-pura ibu sakaratul maut. Bang, jam 12.30 dia pun datanglah membawa minyak makan untuk membuka cincin. Kalau tak percaya, tes nanti malam. Tapi kalau yang suaminya ikut, jangan, soal udah bocor. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, rumah yang besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Lalu yang mengalir sampai hari kiamat itu mana? Nih, tanah. Ini betul, ini tanahnya. Oh, di belakang. Nah, itu makanya Ustadz, sebelum ceramah tanya dulu. Saya pernah ceramah, tanah ini yang akan kita bebaskan. Selesai acara, mohon maaf Pak Ustadz, tanahnya di belakang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ustadz bisa jamin tanah itu tidak akan dijual? Of course. Karena tanahnya diakadkan akta ikrar wakaf. Dan tanah yang sudah diakta ikrar wakafkan, kalau diperjualbelikan ditangkap polisi menurut hukum Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh ada nama orang di atasnya. Badan Pertanahan Nasional BPN, nama yang di atas adalah nama yayasan. Tidak ada pajaknya. Karena punya yayasan, diuruskan, panggilkan Pak Kua. Ibu jangan curiga kalau nanti bapak tiba-tiba ke kantor Kua, itu mereka bukan ngurus surat nikah, saya menjamin. Tapi nggak tahu juga ya, mereka mau akta ikrar wakaf tanah. Saya husnuzon insyaallah sesuai dengan yang disampaikan protokol, bahwa selesailah 1,5 miliar pembebasan tanah ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini banyak, kalau ditengok dari raut wajah bapak-bapak ini orang-orang kaya semua ini. Tapi dari bunyi aminnya nggak yakin juga saya. Kita tengok nanti. Saya mau selesai acara ini, saya pulang, ini hari terakhir, besok pagi habis, tak ada lagi tausiah, saya pulang besok ke Riau. Saya mau dapat telepon dari Ustadz Iskandar. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Alhamdulillah setelah tablik akbar subuh kemarin, jamaah dari Palembang berdatangan karena sudah nonton ceramah Ustadz. Datang mereka, nanya, mana tanahnya, mana? Mereka mau membebaskan? Enggak, nanya aja.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia ini aneh. Ayam belum bekokok dia sudah bangun. Ayam sudah tidur dia belum tidur. Zaman dulu disuruh bangun sebelum ayam bekokok. Sekarang orang bangun sebelum ayam bangun, udah bangun duluan. Di mana? Di Jakarta jam 4 orang udah bangun, takut macet. Langsung berangkat kerja, macet, nggak sholat subuh. Zuhur meeting sampai asar, akhirnya jamak qadha. Maghrib pulang, macet. Isya makan, tertidur. Sholat tinggal, anak tinggal, bini tinggal. Duit yang dicari tak seberapa. Begitu duit sudah bertumpuk di rekening bank, ternyata duit itu cuman sebentar di rekening. Kenapa? Tak lama sesudah itu langsung datang sakit pinggang. Naik ke atas jantung koroner. Naik ke atas hidung tersumbat. Naik ke atas sakit kepala. Turun ke bawah asam urat. Naik dikit asam lambung. Naik lagi asam sulfat. Apa yang mau dibawa hidup ini? Ternyata duit itu dibawa ke rumah sakit. Duit itu sebentar numpang di rekening, diambil oleh dokter spesialis. Datang dokter spesialis membawa senter kecil. Buka mulutnya Pak, 5 juta. Maka banyak pasien yang takut nutup. Karena buka 5 tutup 5. Buka tutup 10. Aneh bin ajaib manusia ini. Sampai ke rumah sakit, diperiksa sama dokter lambung. Apa kata dokter? Ini kena penyakit mah akut. Bapak terlalu sibuk cari makan sampai nggak sempat. Inilah manusia. Terlalu sibuk cari makan sampai tak sempat. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat makan? Ku tengok santri udah bawa plastik tadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak lama kemudian datang malaikat maut mencabut nyawa, mati. Dinyanyikan orang. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Rumah besar, megah, miliaran, lantainya dari Itali, arsiteknya dari ITB. Begitu kita mati jam 8 malam, jenazahnya di kamar atau di ruang tamu? Yang meninggal jam 8 malam, jenazahnya kan dikuburkan besok pagi. Malam itu jenazahnya di kamar atau di ruang tamu? Di ruang tamu. Belum dikuburkan kita sudah di ruang tamu. Paling istri nangis waktu tamu datang. Begitu tamu datang, tamu pergi, tenang lagi. Datang tahu. Begitu tamu pulang jam 1, dia tidur di kamar, kuncinya pintu. Kita tinggal di ruang tamu. Jangan undang Ustaz Somad ini lagi, ini provokator, merusak hubungan kita, Bang. Saya bukan mau merusak hubungan kalian, Besti. Saya cuman mau kita berpikir. Surat mobil STNK BPKB, nama kita diganti, dibawa STNK BPKB ke kantor Samsat. Tolong ganti Pak, ini nama meninggal kemarin. Kenapa diganti? Karena polisi tak mau menangkap almarhum. Surat tanah diganti di BPN, Badan Pertanahan Nasional, jual balik nama. Karena yang bayar pajak cuman orang hidup, orang mati belum, nggak tahu tahun-tahun ke depan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tinggal hanya kenangan saja. Apa kata orang? Itu pondok pesantren Al-Kausar itu dulu adalah jamaah, itulah yang akan menjadi kenangan. Tapi kita juga akan dikenang orang. Itulah orang yang paling pelit, bin bakhil, bin medit, bin kedekut, bin kikir.
Mudah-mudahan Allah memberikan kita kelapangan hati untuk berbagi, insyaallah. Amin ya rabbal. Inna a'tainakal kautsar. Setelah kau dapat nikmat yang besar, balas dengan dua. Fasalli li rabbika wanhar. Adapun yang urusan ketiga jangan kau urus. Inna syani'aka huwal. Musuh-musuhmu, tetangga yang selalu mengejekmu, kawan yang selalu mengkomenmu di Facebook, yang selalu mengolok-olokmu, tak usah kau pikirkan, tak usah kau urus, itu urusan Allah. Inna syani'aka huwal. RDPS fokus saja ke pemenangan untuk 27 November. Adapun yang ngejek-ngejek, yang ngolok-ngolok, yang caci maki, itu tandanya iklan gratis. Adapun yang membuli-buli, mencaci maki, yang mengolok-olok, yang ngejek-ngejek di sosial media, orang melempar pohon mangga, itu setelah mangganya berbuah atau belum? Jadi kalau ada pohon mangga dilempar, itu berarti sudah ada buahnya. Jadi kalau ada calon yang dibuli, yang diejek, yang dijelekkan di medsos, itu berarti surveinya tinggi. Maka kita jaga pemilu pilkada damai, jangan ada kerusuhan, jangan ada kriminal, jangan ada keburukan, kejelekan. Sabar. Tapi dia sudah mengejek saya Pak Ustadz, sabar, karena itu urusan Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Urusanku di awal, urusanku di ujung. Coba tengok susunan ayat ini, indah sekali. Dua urusan Allah, dua urusan kita. Urusan Allah biar dia yang ngurus, urusan kita kita urus. Jangan mengurus urusan Allah. Urusanku dua. Yang pertama, inna a'tainakal kautsar. Yang kedua, inna syani'aka huwal abtar. Indah susunan ayatnya. Urusanmu dua, salat, sedekah. Fasalli li rabbika wanhar. Ini sekarang banyak orang mengurus urusan Allah, urusan dia tidak dia urus. Yang kau urus itu sholat, yang kau urus itu sedekah. Ini sekarang diurusnya urusan Allah. Ada orang ngejek dia, dibalasnya. Kenapa kau tak serahkan pada Allah? Allah itu udah banyak kali kerjanya Pak Ustadz, jadi biar kuringankan sedikit. Apa ini? Fasalli, salatlah, wanhar, berkurbanlah, bersedekahlah, berinfaklah, berwakaflah. Adapun musuh-musuhmu tak usah kau urus, tak usah kau pikirkan. Kalau kau sibuk memikirkan musuhmu, dia jahat, dia perampok, dia kafir, dia murtad, dia munafik, dia tidak layak berada di pikiranmu yang suci dan bersih. Orang-orang yang memusuhi kita, mengejek kita, membuli kita, coba bayangkan, kita tak ingat dia, kita tak kenal dia, tapi dia mengingat kita pagi, petang, siang, dan malam. Kan nikmat sekali hidup kita itu. Kita nggak kenal dia, kita nggak tahu dia, dia mengingat kita, membuat fake account, membuat meme, membuat gambar-gambar untuk mengolok dan mengejek. Serahkan saja pada Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Ibu kalau punya tetangga, kawan yang selalu ngejek, membuli, bacakan ayat ini, inna syani'aka huwal abtar. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan lupakan al-kautsar, nikmat yang besar. Seandainya tanah ini dulu dibuat perumahan, dibeli developer, jadilah rumah, habis, jadi WC, habis. Tapi begitu tanah ini menjadi al-kautsar, sampai hari kiamat, dari pesantren ini keluar para penghafal Quran, alim ulama, penerus Kiai Haji Ahmad Zaini Hussein Umri, insyaallah. Saya yakin dan percaya, karena ini sahabat-sahabat saya, alumni Al-Azhar. Al-Azhar itu cirinya tiga, akidahnya Asy'ari, fikihnya bermazhab kita Syafi'i, dan tasawufnya Sunni, Imam Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Serahkan anak anda ke pendidikan Ahlus Sunnah wal Jamaah, daftarkan segera ke pesantren Al-Kautsar sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Kelas yang tidak cukup, asrama yang tak cukup, kita selesaikan bersama, maka insya Allah turun pertolongan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula
wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau tuan makan rendang dikirim dari Padang, tausiah tak boleh panjang karena sarapan sudah datang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Pondok Pesantren Al-Kautsar ini, kalau nanti lahir pala penghafal Quran, ahli tafsir Quran, ahli tasawuf, ahli hadis, ahli fikih, usul fikih, maka Abdul Somad sedikit banyak dapat mengalir pahalanya. Tapi di antara kita ini semua, yang paling banyak dapat aliran pahalanya tentu saja RDPS. Kenapa? Mereka yang mengasih 100 juta tadi. Alhamdulillah, Pak Ketua ingin Ustadz Abdul Somad juga tak jatuh kali penyerahan sertifikat ini oleh Ustadz Abdul Somad. Majulah saya menyerahkan. Kan yang melihat foto itu kan nggak tahu, kan? Disangkanya Abdul Somad menyerahkan ke Pak RDPS. Tapi Allah Maha tahu. Semua catatan manusia boleh salah, komputer boleh error, listrik boleh korslet, tapi catatan malaikat, inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kenapa sarapannya dibawa lagi? Mungkin karena saya ceramah terlalu lama ini, dibawa mereka lagi pergi. Kalau gitu kita selesaikan aja lah. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan.